Sobat Perbangtan. Di podcast kali ini kita akan berbincang dengan narasumber, yaitu kedua mahasiswi yang baru saja menyelesaikan tugas akhirnya. Mereka baru saja melaksanakan ujian komprehensif. Kita akan berbincang dengan mereka bagaimana proses awal dari mereka melaksanakan penelitian hingga di akhirnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber yang sangat cantik dan manis ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kalian berdua gimana ya kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik juga. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya kalian ini ya. Oke, baik. Hai Sobat Polbangtan, dengan saya Maria Evilda Wulandi, sobat sekalian bisa panggil Vilda. Oke, Vilda. Bersama saya juga saat ini Elizabeth Malau, biasa dipanggil Elis, dan kebetulan sekali kami dua ini rekan sekelas. Oh, sekelas ya? Ya, betul sekali. Jadi kita berdua sama-sama dari satu program studi, yaitu program studi teknologi produksi tanaman perkebunan. Wow, luar biasa. Sama-sama satu kelas, satu prodi yang alhamdulillah juga sudah melaksanakan ujian komprehensif. Ya, betul sekali. Alice dan juga Vilda, kita akan, ini ngobrolnya santai aja ya, kalian berdua santai aja. Oke. Jadi kita akan, ini lebih pengen berbagi pengalaman baik dari Alice ataupun Vilda, bagaimana kalian proses dari tugas akhir dari awal sampai akhir ya, bisa diceritakan. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua itu bagaimana sih awal mulanya kalian tuh tahu tentang ide penelitian kalian gitu? Alice dulu kali ya. Untuk saya sendiri nih, jadi ide itu tidak saja terlintas muncul ke saya. Jadi dalam penentuan ide ini kita tuh butuh tahu bahwa latar belakang dari penelitian kita nanti seperti apa, kemudian prinsip dasar dari penelitian kita. Jadi pada saat itu kurang lebih ya, itu pada semester 6 ya, kita melakukan kegiatan MBKM. Jadi terlintas bahwa ide penelitian saya dari proses MBKM ketika kita melihat situasi di sana atau lingkungan di sana, sehingga timbullah ide untuk melakukan penelitian. Kalau dari Vilda sendiri? Baik, kalau untuk saya sendiri, mulai dari penentuan ide untuk judul penelitian sendiri, sebenarnya ini sudah saya dapatkan jauh sebelum jadwal tugas akhir ini keluar. Gitu. Kapan tuh jauh harinya? Ya, baik, betul. Itu saya dapatkan ketika saya melaksanakan MBKM di PT Sultco Jaya Abadi. Oke, berarti sama-sama semester 6 ya waktu masa-masa MBKM. Bener Ya, banget. Kalau boleh tahu, apa sih kalian penelitiannya ambil apa ya? baik, kalau untuk saya sendiri, saya lebih ke komoditas perkebunan kopi. Tentang kopi ya? Iya, Kalau betul Vilda kopi, sekali. kalau Alice sendiri? Kalau saya sendiri lebih kepada komoditi kakao ya. Nah, berbeda ya. Kalau di Sultco kemarin kopi ya. Kalau Toraja di PT Sultco Jaya Abadi kan Iya. komunitasnya kopi ya belajarnya, justru tapi Alice di sini ambilnya kakao, tapi bener. dapat idenya justru dari sana. Boleh dong diceritakan maksudnya gimana sih sampai akhirnya kalian pengen ambil penelitian itu gitu dari Vilda sendiri? Baik, kalau untuk saya, kenapa saya harus mengambil judul penelitian ini yang dengan notabene komoditasnya adalah kopi. Jadi itu sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk di Manokwari ini sendiri, untuk perkebunan kopi mungkin masih dalam skala kecil. Jadi ini yang membuat niat saya mengambil judul penelitian ini. Sebenarnya untuk kopi ini sendiri, tepatnya dia mengambil di jenis kopi Arabica. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk kopi Arabica ini sendiri biasanya kan tumbuh di dataran tinggi. Iya, benar. Ya, tapi di sini malah kebalikan dengan saya. Saya mengambilnya malah pembibitan di dataran rendah, begitu. Jadi itu sih yang membuat saya lebih mengambil kopi. Saya ingin mencoba nih, kira-kira kalau seandainya saya tanam kopi ini, khususnya jenis kopi Arabica di dataran rendah, apakah dia tumbuh atau tidak? Begitu sih. Oke, apa ya judul penelitian Vilda kalau boleh tahu nih? Baik, kalau untuk judul penelitian saya sendiri, yaitu pengaruh pemberian dosis pupuk kandang kotoran kambing terhadap pertumbuhan bibit kopi Arabica atau Coffea Arabica L. Wow, kalau Elizabeth sendiri? Tentang judul penelitian saya nih. Iya. Saya mengambil judul penelitian pengaruh POC daun amforo terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao hasil perendaman air kelapa. Jadi dari ide yang pertama nih, ketika melakukan proses MBKM itu kita sempat diberikan materi atau bimbingan dari pembimbing di perusahaan. Jadi pada saat itu mereka mengatakan bahwa air kelapa ini dapat merangsang pertumbuhan akar dari bibit benih kopi sendiri. Kopi sendiri ya? Bener. Jadi ternyata bahwa ternyata saya mau mencoba nih hal ini pada bibit kakao atau benih kakao. Kemudian pada saat melakukan proses MBKM di lingkungan sekitar tersebut terdapat naungan ini secara khusus untuk tanaman kopi. Nah, naungannya ini sendiri itu naungan ini
itu pohon lamtoro. Nah, sehingga pada saat mencari referensi bahwa oh ternyata daun lamtoro itu dapat digunakan sebagai POC. Nah, sehingga hal ini yang membuat saya dapat membuat ide penelitian saya. Judulnya apa ya penelitiannya, Elizabeth? Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa pengaruh POC daun lamtoro Oh iya, terhadap pertumbuhan bibit tanam kakao hasil perendaman air kelapa. oh iya benar ya. Berarti kalian tuh dapat ide penelitiannya emang udah dari melaksanakan MBKM di Toraja. Tapi itulah yang membuat kalian untuk mengambil tugas akhirnya. Nah, ketika kalian udah tahu di ide penelitiannya, bahkan udah, ini kan judul penelitiannya, pada saat proses dari pelaksanaan tugas akhir tersebut, ketika kalian mengajukan judul ke pembimbing kalian, apakah langsung di ACC atau proses pembuatan judul itu juga dibantu sama dari kedua dosen pembimbing kalian? Kalau secara khusus nih saya sendiri, jadi kita butuh banget ya namanya bimbingan. Jadi pada saat pengajuan judul saya kepada dosen pembimbing, puji Tuhan dapat direspon dengan baik nih bahwa saya dapat melanjutkan penelitian atau ide penelitian saya ini. Oke. Judulnya dibantu dari pembimbing juga ya berarti? Ya benar banget. Oke. Kalau dari Filda? Baik, seperti yang dikatakan oleh Elis tadi bahwa kita sebagai mahasiswa, apalagi yang mahasiswa notabene-nya tugas akhir sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing kita. Tetapi untuk persiapan judul penelitian sendiri di sini, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa penelitian ini sudah saya siapkan jauh sebelum jadwalnya keluar. Jadi penelitian ini memang sudah saya siapkan judulnya, kemudian saya melaksanakan atau ajukan Bimbingan ya, kepada dosen pembimbing. bimbingan dan juga judul saya ke pembimbing, dan puji Tuhan di ACC oleh Langsung pembimbing di saya. ACC ya. Alhamdulillah. Berarti keren ya kalian berdua ini kalau saya bisa bilang ya, karena tuh kadang ya ada mahasiswa itu, apalagi untuk adik-adik ya semester 2, 4, 6, boleh dicontoh kakak berdua ini keren karena mereka tuh udah jauh ya, kalau bisa dibilang udah 2 semester sebelumnya lah, pada saat sebelum akhirnya melaksanakan tugas akhir sendiri gitu kan. Khusus di semester 8 kan kita full kan dengan tugas akhir. Tapi kalian justru dari semester 6 sudah menyiapkan seperti apa sih ide penelitian itu. Nah, pada saat kalian memiliki ide tersebut, kalian bimbingan kepada dosen pembimbing, boleh dong diceritakan sedikit bagaimana proses kalian ketika menulis proposal ya, kan harus menulis proposal dulu ya. Maksud dari penelitiannya itu seperti apa sih rancangannya, kemudian sebelum nanti akhirnya diseminarkan. Itu apa sih perasaan kalian pada saat kalian menulis dan persiapan menuju seminar proposal tersebut? Baik, kalau untuk perasaannya sendiri ya tentunya pasti kita harus semangat ya, harus percaya diri, harus semangat, tenang, fokus begitu. Kemudian untuk proses penyusunan dan persiapan dari proposalnya ini sendiri, yang pertama kan tadi sudah dikatakan bahwa harus mempersiapkan judul terlebih dahulu nih. Kemudian kita melakukan konsultasi kepada pembimbing. Setelah itu kita mencari referensi-referensi yang ada pada internet. Kemudian kita dari referensi tersebut kita tuangkan ke dalam proposal kita. Tentunya referensi yang dicari ini harus terkait ya dengan judul penelitian kita begitu. Kita melakukan penyusunan proposal, kemudian konsultasi. Jika ada koreksian kita harus revisi lagi, harus perbaiki, begitu sih. Tapi pada saat menuju ke seminar proposal itu gimana perasaannya? Pada saat ini kan ingin menyampaikan rancangan terkait dari penelitiannya kita gitu. Itu gimana pada saat itu, Filda? Seminar proposalnya. Untuk perasaannya sih sebenarnya kalau dibilang ada nervous ya tentu pasti adalah sedikit. Benar-benar. Tetapi sebenarnya itu tidak membuat niat saya supaya saya down gitu, tidak. Malah dengan adanya seminar proposal ini membuat saya semakin percaya diri, semakin semangat bahwa karena di awal sudah saya tetapkan bahwa saya harus bisa, saya pasti selesai, dan saya pasti harus dapat STRP gitu sih. Jadi membuat saya semangat gitu. Saya harus bisa melalui rintangan-rintangan ini gitu. Nah, berarti emang udah dari awal punya keyakinan semangat nih, pasti bisa nyelesain apapun ya, bahkan dari tahapan seminar proposal gitu. Kalau dari Elizabeth sendiri gimana, Elis? Sama seperti yang tadi Filda katakan bahwa kita harus punya semangat. Nah, selain semangat kita harus percaya diri dong bahwa penelitian kita ini harus selesai. Jadi pada saat proses penyusunan, di mana kita melakukan penyusunan proposal, mulai dari bab 1 sampai bab 3, mulai dari latar belakangnya, kemudian kepada metode maupun rancangan. Nah, setelah dari penyusunan proposal, kita melakukan bimbingan atau konseling bersama dosen pembimbing. Sehingga ketika kita mendapatkan ACC, nah kita dapat mempersiapkan diri kita nih untuk melakukan seminar proposal yang akan datang.
Tapi pada saat sebelum maju seminar proposal itu gimana perasaannya, Lis? Maksudnya emang udah, aduh saya siap banget nih karena emang kalian berdua kan udah semangat ya dari awal, atau ada juga perasaan nervous gugup seperti Vilda tadi gitu? Hmm, bener sih, ada perasaan nervous. Selain nervous juga, ya itu tadi, kepercayaan diri bahwa oh pasti saya bisa nih melaksanakan, dan perlu banget kita harus melakukan penguasaan materi. Iya benar ya, emang lebih tepatnya kita udah tahu nih maksud dari penelitian itu seperti apa, rancangan yang Iya, mau kita betul. sampaikan gitu kan ke audiens dan juga bahkan ke pembimbing kita gitu. Mau tanya nih Alice dan juga Vilda, tadi Vilda sempat bilang sih kita harus membaca referensi ya untuk menguatkan dalam penulisan proposal. Tapi saya penasaran sama kalian berdua, boleh ya diceritakan mungkin sedikit prosesnya? Karena tuh kadang ada mahasiswa tuh bahkan mungkin dari jauh sebelum menulis proposal atau mungkin belum menemukan ide penelitian, itu tuh kayak malas gitu untuk membaca. Kalau dari Vilda dan Elias sendiri, kasusnya apakah kalian ini memang emang gemar membaca atau memang juga baru-baru baca jurnal pada saat penelitian atau gimana ya? Kalau kalian berdua, Vilda. Oke, baik. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya kalau mau dibilang apakah saya suka membaca dan juga tidak suka membaca itu sebenarnya netral sih. Oh, netral ya. Iya, betul. Oke. Tapi dengan adanya tugas akhir ini, kita harus wajib gitu membaca supaya apa yang kita cari, referensi yang kita cari yang terkait dengan judul penelitian kita ini dapat gitu. Iya, benar. Iya. Tapi memang kita harus bukan dipaksa, tapi emang iya juga sih sebenarnya ya, emang harus wajib kita terus rajin baca ya, supaya Iya. menambah pengetahuan Wawasan gitu. kita gitu. Benar. Kalau Alice, Seperti yang Phil juga katakan tadi, bahwa kita perlu nih yang namanya membaca. Kita tahu sendiri bahwa membaca itu merupakan jabatan ilmu kan. Jadi pada saat membaca, pada saat melakukan kita searching nih referensi-referensi terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, itu dapat menambah ilmu atau menambah masukan bagi penelitian yang akan kita lakukan. Dan ini perlu banget, wajib banget bagi adik-adik bahwa kita tuh perlu banyak membaca nih agar Iya, kita makin betul. tahu tentang apa yang akan kita lakukan. iya benar. Kalau Vilda dan Alice kan tadi itu idenya emang dapat langsung pada saat melaksanakan praktik kerja MBKM, lapangan kan, ya. MBKM-nya. Tapi sebenarnya juga ketika kita membaca ya, seperti melihat penelitian terdahulu, pokoknya baca-baca jurnal ataupun skripsi ataupun laporan tugas akhir dari cutting-cutting terdahulu, itu bisa juga Iya. menjadi salah satu mau tahu oh ide kita tuh seperti apa gitu. Iya, betul. Oke, kalau untuk penelitiannya sendiri, kemarin Alice dan Vilda berapa lama ya melaksanakan penelitian? Oh, kalau saya secara khusus kemarin penelitiannya tuh dilaksanakan berkisar 3 bulan ya, terhitung dari bulan Maret hingga bulan Mei. Oke, Alice 3 bulan. Kalau Vilda? Baik, kalau untuk saya sendiri, waktu penelitiannya selama 2 bulan, terhitung dari 10 Februari hingga 10 April. Oke, nah pengen tahu nih dari kalian berdua, waktu kalian melaksanakan penelitian itu, ada nggak sih kendala ataupun apa sih yang didapatkan ketika melaksanakan penelitian di lapangan, ataupun ada sesuatu hal yang berbeda dengan rancangan penelitian kalian? Oh, kalian maunya seperti ini, tapi pada saat di lapangan kenyataannya terjadinya seperti itu, dan bagaimana cara kalian menghadapinya pada saat itu? Baik, kalau untuk kendala sebenarnya apa yang kita laksanakan itu tidak serta-merta semuanya mulus ya. Pasti ada kendala atau rintangan yang pastinya kita dapatkan. Kalau untuk saya sendiri, kendalanya sendiri yang saya takutkan itu keadaan geografis yang ada di Manokwari ini. Baik, yang sempat saya alami yaitu pada dari bulan Februari hingga bulan April kemarin untuk keadaan geografisnya, kadang yang hujannya terus-terusan, kemudian panas yang panas-panas terusan gitu. Jadi tidak ideal gitu. Kadang panas, kemudian kadang hujan terus-terusan. Jadi kalau untuk panasnya sendiri sebenarnya jika panasnya sampai 2-3 hari itu bisa saya atasi dengan proses penyiraman ya. Tapi kalau untuk yang hujan terus-terusan ini itu yang menjadi apa ya? Hal yang saya takuti, kira-kira penelitian saya ini nanti berpengaruh tidak gagal atau seperti apa. Tetapi setelah saya lalui, puji Tuhan itu tidak menjadi pengaruh terhadap penelitian saya itu. Yang dia aman ya. Iya, betul sekali Oke, aman. Alice? Kasusnya saya ini cukup dikatakan kurang aman ya, karena pada saat Kenapa tuh? penelitian itu sempat terserang hama, penyakit, kemudian sempat seperti yang ya. tadi Filda katakan bahwa kondisi geografis di Manokwari sendiri cukup ekstrim ya untuk curah hujannya sendiri maupun suhunya atau iklimnya sendiri.
Tapi pada saat tanaman Elis ya terkena hama dan penyakit, itu pengendaliannya gimana ya waktu pada saat langkah yang dilakukan Elizabeth, kendalanya waktu itu? Jadi pada saat itu sempat muncul ketakutan di dalam diri saya Oh. bahwa aduh bibit saya kenapa nih? Mm-mm. Aduh apa sih yang harus saya lakukan? Nah langkah pertama yang saya lakukan itu saya menghubungi dosen pembimbing saya Oke. untuk mencari solusi bagaimana sih yang harus saya lakukan sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Tapi berarti dari ceritanya Alice dan Villa ini aman lah ya. Iya. Pada saat di Aman lapangan, sampai selesai. alhamdulillah aman. Iya benar. Alhamdulillah. Oke. Seminar hasil ya kan, kita kalau misalnya udah melakukan penelitian tuh kita penyusunan dulu ya, penyusunan laporan, kemudian kita seminarkan hasil dari penelitian kita. Ada nggak sih perasaan yang berbeda pada saat sempro maupun semhas? Apa sih yang dirasakan ataupun gimana nih kisah kalian kemarin waktu menjalaninya? Baik, kalau untuk seminar hasil sebenarnya itu tidak membuat saya down atau takut gitu ya, karena pada prinsipnya saya sudah percaya diri lebih awal, sudah semangat gitu. Apalagi proses seminar hasil ini sebenarnya hampir sama dengan proses pada saat seminar proposal. Iya. Jadi di situ tolak ukurnya saya bahwa di seminar proposal saya bisa, pasti di seminar hasil juga saya harus bisa gitu Iya, sih. apalagi kan seminar hasilnya udah hasil ya, Iya, betul sekali. menyampaikan hasil penelitiannya kita seperti apa gitu. Jadi Iya, betul. justru kalau yang dari awalnya Ales dan Vilda udah semangat, justru makin semangat lagi dong karena udah tahu Iya. nih apa penelitiannya kemarin, hasilnya seperti apa Iya, gitu. betul sekali. Kalau Ya. Elizabeth, Kalau saya sendiri, perasaan saya pada saat melakukan seminar proposal kemudian berlanjut pada seminar hasil, di mana perasaan saya, oh ini penelitian saya nih, saya sudah menyelesaikan, jadi saya harus punya percaya diri dong bahwa saya sudah dapat sampai selesai pada saat seminar hasil. Jadi Ya. ketika melakukan presentasi atau melakukan seminar, oh saya dapat menunjukkan bahwa hasil ini yang telah saya dapatkan selama saya melakukan penelitian. Iya, betul sekali sih. Pada prinsipnya sebenarnya penelitian ini saya yang lakukan, Oke. saya yang kendali. Jadi untuk di seminar hasilnya pasti saya bisa gitu, karena sudah saya lalui. Bener banget. sepakat sih karena kita kan udah melaksanakan ya penelitiannya. Jadi kita sebenarnya lebih paham dan kita pastinya udah harus tahu Iya. maksud dari penelitian kita tuh seperti Iya, apa betul gitu. sekali Andita. Wah, hebat ya kalau Elizabeth Wilda ini. Kalau dari cerita awalnya emang udah menentukan ide penelitiannya dari jauh hari, bahkan dari semester 6, juga bahkan proses yang dilewati itu kayaknya mulus-mulus aja ya. Kendalanya juga tadi aman-aman saja, seminar hasilnya aman. Kemarin juga baru-baru melaksanakan ujian komprehensif. Boleh dong cerita, apalagi untuk adik-adik yang semester 2, 4, 6 nih ya. Kalian perlu banget nih cerita tentang bagaimana perjalanan pada saat ujian komprehensif. Maksudnya apa sih yang dirasakan ataupun itu gimana ya perasaannya pada saat ujian komprehensif? Pertanyaannya seperti apa? Apakah semenakutkan itu? Karena kan biasa kadang kita tuh takut gitu kan pas di ujian komprehensif, kita bisa nggak ya menjawab pertanyaan atau kita yakin nggak sih dengan selama ini dengan penelitiannya kita gitu. Gimana Alex? Dari saya sendiri nih, kadang kata-kata orang tuh ujian tuh semenakutkan itu, jadi Iya, benar. kayak momok menakutkan banget nih bagi Mm-mm. kita sendiri. Jadi pada saat melakukan ujian itu beberapa hari sebelum ujian tuh ada perasaan kayak, oh saya nih nggak boleh takut karena Oke. saya sudah berpegang teguh, saya harus percaya diri nih kan. Mm. Jadi pada saat melakukan ujian itu perasaan gugup nggak terlalu gugup amat, namun pada saat masuk ke ruangan dan boom ada sangat Oh, iya. perasaan saya tuh gugup banget. Tapi itu wajar ya. Iya, benar tuh wajar banget. Mm-mm. Tapi satu hal yang saya tahu, yang adik-adik harus tahu bahwa Mm-mm. kita nih ketika melakukan ujian atau kita melakukan persiapan, kita perlu mempersiapkan diri kita. Dimana salah satu yang penting adalah doa. Doa dari orang-orang sekitar, doa dari orang tua itu sangat berarti bagi kita. Mm-mm. Jadi sehingga hal itu yang membuat kepercayaan diri kita tuh meningkat ketika kita masuk ke dalam ruangan bahwa oh saya bisa menyelesaikan ini, saya dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi kita tuh harus percaya diri, kita harus penuh semangat dan kita perlu doa dari orang-orang di sekitar kita. Ya sih, karena doa itu penting banget sih. Apalagi minta doa ya kepada orang tua kita, Iya, benar banget. teman-teman terdekat, itu bisa menguatkan sih memang. Kalau dari Vilda,
Baik, seperti yang dikatakan Elis tadi bahwa benar sekali bahwa dukungan itu merupakan nomor satu untuk kita maju. Dukungan seperti doa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau untuk saya sendiri dalam proses persiapan untuk ujian komprehensif kemarin, sebenarnya kalau mau dibilang nervous ya pasti ada. Apalagi notabene-nya di sini kemarin itu saya merupakan orang yang pertama dalam Iya. iya di prodi Seangkatan teknologi ya? produksi tanam perkebunan Oh, yang di untuk prodi. ujian. Jadi saya yang pertama. Jadi di sini saya berpikir bahwa saya tuh belum ada dapat bocoran atau seperti apa ya, pengalaman-pengalaman Cerita yang lah ya. didengar dari teman-teman. Kira-kira nanti kalau pada saat ujian komprehensif itu kita harus begini begini. Jadi itu belum saya dapatkan karena saya menjadi orang yang pertama. Kemudian kalau untuk pada saat di dalam ruangan ujiannya sendiri, kalau mau dibilang menakutkan kan seperti yang orang katakan bahwa ruangan ujian itu kayak seram banget Iya, gitu. seru banget lah, ya. Tetapi sebenarnya itu tidak membuat saya down, tidak membuat saya menjadi buyar, tidak sih. Karena pada prinsipnya itu tadi bahwa yang pertama kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya dari diri kita. Apa yang kita tuangkan kepada orang lain itu sebenarnya harus ada di dalam diri kita yang menjadi tolak ukur, yang menjadi fondasinya sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri ya gitu. Kemudian yang kedua, kita harus tenang, kemudian harus mempersiapkan materi-materinya dengan matang. Jadi Penguasaan materi ya. iya betul, penguasaan materinya tuh harus matang. Apa yang ada di dalam kita. laporan penelitian kita ini harus kita kuasai gitu. Iya, kita udah tahu nih penelitian kita Iya, seperti betul apa sekali. gitu. Karena kita yang melaksanakan, jadi kita yang harus menguasai betul di penelitian kita. Kemudian kalau mau dibilang uji mental, ya tentunya pasti adalah Oh, uji iya. mental. Iya, betul. Oh, Baik dari penguji maupun pembimbing itu pasti adalah uji mental. Tapi pada prinsipnya itu tadi kita harus fokus dengan tujuan utama kita bahwa di sini saya bisa menjawab semua pertanyaan sehingga saya bisa lulus dan juga bisa mendapat gelar seperti yang kita dapatkan sekarang, yaitu meskipun belum saya, yaitu Iya. STRP gitu. Alhamdulillah ya berarti. Tapi pada saat di dalam ruangan itu kan tadi Villa bilang tuh ada uji-uji mental. Iya. Tapi alhamdulillah itu bisa dilalui ya pada saat itu. Alhamdulillah maksudnya dari pertanyaan pembimbing, dalam penguji ini itu bisa terjawab ya kalian berdua. Atau gimana? Puji Tuhan bisa terjawab. Namun ya tadi seperti ya Vilda katakan ada yang membuat kita sedikit uji mental ya. Iya, betul sekali. Tapi itu terpacu ya membuat kita Iya, adrenalin kita jadi terpacu, bener Iya, banget. betul. jadinya kayak aduh apa ya jawabannya Bener, harus bener, jawab bener. gitu ya. Iya, betul-betul. Iya, tapi seru ya kalau cerita kalian berdua ini. Iya, seru sekali. Sebenarnya itu sih, mungkin ini juga bisa menjadi pengalaman bagi adik-adik ya, kalau pada saat ingin melaksanakan ujian komprehensif, meskipun ada uji mental atau apapun atau gugup, tapi kita bisa atasinya dengan tenang. Tadi seperti yang dikatakan bahwa penguasaan materinya harus matang gitu sih. Bener, Itu bener pasti bisa kita Iya atasi. benar, karena kita udah tahu nih apa sih yang ingin kita sampaikan nanti. Iya, betul, betul sekali. Luar biasa sih Alice dan Vilda. Senang sekali ya punya teman seperti kalian berdua ini. Pengen tanya juga nih, kan kalian udah melaksanakan ujian komprehensif, terus emang tipe dua orang ini yang udah mempersiapkan dari jauh hari. Gimana sih pesannya kepada adik-adik ya yang ingin nanti, bahkan mungkin yang udah semester 6 sekarang akan masuk ke semester 7 dan akan melalui TA pastinya di semester 8, atau juga untuk adik-adik yang bahkan masih di semester 2, semester 4. Ini pesan penting banget bahwa tugas akhir tuh apakah sebenarnya ngeri atau sebenarnya kayaknya ya enjoy aja sih, nikmati prosesnya gitu. Gimana kalau dari ceritanya tadi, kalau saya dengarkan dari Vilda dan Alice tuh kayaknya kalian berdua ini alhamdulillah ya dipermudah gitu prosesnya Iya, gitu. bener banget, puji Tuhan. Boleh dong pesannya kepada adik-adik apa yang ingin disampaikan gitu untuk dunia tugas akhir sendiri gitu, gimana sih gitu. Kalau pesan saya sendiri kepada adik-adik, kita harus punya tekad yang kuat ya. Jadi ketika kita sudah memulai, kita harus mengakhirinya dengan baik juga. Iya. Jadi sebaik-baiknya tugas akhir adalah tugas akhir yang dapat kita selesaikan dengan baik. Keren banget nih. Kalau Vilda, Baik, kalau dari saya pesan untuk adik-adik tetap semangat, harus punya rasa kepercayaan diri karena untuk proses tugas akhir ini memang betul awalnya merasa bahwa
berat nih tugas akhir, tapi seperti yang sudah kita lakukan bahwa awalnya memang kita merasa aduh kayaknya saya nggak bisa ini untuk menyelesaikan tugas akhir ini, pada akhirnya kita dapat selesaikan juga Iya gitu. sih. Dan yang paling penting nih ya, kalau menurut saya pribadi, ketika kita melaksanakan tugas akhir itu adalah dengan tidak membandingkan prosesnya kita ya dengan Iya orang lain. betul, Proses betul orang kan sih. beda-beda Itu ya. salah Iya, satunya benar. betul. Alhamdulillah kalau di podcast kali ini saya dapat narasumber yang memang alhamdulillah jalannya mulus ya, bisa dibilang Puji pokoknya proses tugas akan dipermudah gitu, sangat prosesnya alhamdulillah. Tapi juga itu menurut saya bukan karena memang itu karena memang dari kalian berdua juga yang sudah berusaha gitu, sudah mengupayakan, sudah mengatur strategi lah dari awal sehingga kalian bisa juga mendapatkan hal seperti ini gitu. Iya betul, betul sih. Segala sesuatu yang sudah kita jalankan tidak pure semuanya dari kita, Iya. tapi berkat dukungan dari kedua orang tua, kemudian dari dosen pembimbing kita, dari teman-teman, dari orang sekitar kita. Iya, jadi untuk adik-adik, untuk semester 2, 4, apalagi semester 6 yang akan masuk ke semester 7 dan juga akan merasakan dunia tugas akhir, jadi jangan takut, jangan khawatir, karena semuanya pasti bisa dan akan cepat selesai gitu. Iya. Karena kalau misalnya tugas akhir itu ya, Fildealis, kalian ngerasa nggak sih, emang penting banget ya dukungan seperti orang tua, teman-teman, apalagi momen-momen ketika kita menunggu tanda tangan dosen atau momen revisi, itu kayaknya kalau sendiri tuh cukup berat ya. Tapi kalau misalnya ada temen nih yang seperjuangan, sama-sama menunggu, kemudian sama-sama menanti dosen, saling menguatkan, itu kayaknya bisa membuat kita lebih semangat lagi. Iya nggak sih? Bener Betul. banget. Kalian berdua kemarin maksudnya prosesnya sendiri-sendiri atau emang ada teman juga nih yang kayak kalau bimbingan ayo rame-rame gitu, gimana kalau kalian kemarin nih? Kalau kita ya pastinya rame-rame sih. Iya, Karena kalau sendiri tuh kayak apa ya? Aduh, ini nanti kalau seandainya apa yang saya tidak tahu, apa yang mau saya bicarakan kepada dosen, kira-kira apa ya gitu. Tapi kalau bareng teman kan lebih asik, lebih sharing pengalaman ya. Oh, iya. Apa yang dia dapatkan, Iya, bisa benar. saya dapatkan juga. Begitu juga sebaliknya, apa yang saya dapatkan, bisa saya sampaikan juga kepada teman saya gitu sih. Iya. Bener banget. Jadi secara usia, kalau kita punya teman, kita tuh merasa bahwa oh kita nggak sendiri nih. Iya, Malah betul. kita punya teman seperjuangan. Jadi jangan sendiri-sendiri kita jalannya. Kita harus punya teman sama-sama. Kita harus Iya. saling merangkul. Jadi tujuan kita juga bisa tercapai. Iya, betul. Iya benar, karena teman itu, teman yang baik adalah teman yang menemani. Iya. Kalau di masa-masa tugas akhir ya, Iya, ada betul, menemani betul untuk sama-sama bimbingan minta revisi ataupun Iya. minta arahan gitu. Iya, Dan sama-sama saling menguatkan. iya benar, apalagi benar banget saling menguatkan tuh penting banget ya. Karena pasti ada di luar sana ataupun mungkin di sekitaran kita yang ngerasa bahwa kayaknya saya terlambat, kayaknya Iya. saya nggak bisa. Itu nggak boleh ya. Iya. Karena setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, dan sebenarnya di proses itulah kita butuh teman yang tadi tuh saling Saling menguatkan, menguatkan. seperti Iya, itu. betul. Tapi dalam hal ini proses pun juga kita juga harus berusaha gitu kan. Iya. Jangan yang bilang iya semua orang kan punya prosesnya Prosesnya masing-masing, masing-masing. tapi kita sendiri nggak berproses gitu. Sebenarnya dari diri kita, kalau Iya. dari diri kita sudah ada rasa bahwa saya bisa, pasti dengan dukungan orang lain Iya. malah membuat kita makin lebih semangat Benar. gitu. Kuncinya di diri kita dulu ya. Iya betul. Gitu. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Elizabeth dan juga Vilda di pagi hari ini. Kalian sangat luar biasa bisa menceritakan dengan sangat tenang, kemudian banyak ilmu dan juga khususnya ya kepada adik-adik Sobat Pol Bangtan dimanapun berada. Pastinya cerita dari mereka ini tuh bisa menjadi semangat untuk kita semua gitu. Dan selamat ya kepada Elizabeth dan juga Vilda atas kerja kerasnya. Alhamdulillah sudah melaksanakan ujian komprehensif. Semoga kedepannya sukses dan juga menjadi motivasi bagi teman-teman lain Amin. untuk terus Amin. berjuang Amin. di tugas akhirnya. Nah, kepada adik-adik semua dan juga kepada Sobat Pol Bangtan, itulah tadi cerita yang disampaikan dari narasumber Alice dan juga Vilda ini, bahwa dunia tugas akhir tuh sebenarnya tidak menyeramkan, tidak semenakutkan seperti yang dikatakan orang-orang, karena mereka berdua ini sudah menjalaninya gitu. Iya. Tapi hal itu
terjadi juga didukung karena memang ada persiapan dari jauh hari, strategi yang mereka lakukan, mereka juga membaca jurnal, kemudian mencari-cari referensi, menyusun laporan. Dalam proses penyusunannya juga harus konsultasi kepada dosen pembimbing, dan dalam proses dunia tugas akhir itu kita memang harus mencari teman yang memang bisa diajak untuk berjuang gitu, karena teman itu bisa membantu kita untuk membuat kita lebih semangat dan kita termotivasi untuk yakin bahwa kita pasti bisa gitu. Jadi siapapun itu, jangan pernah takut sama dunia tugas akhir. Kita harus enjoy dalam proses ini, kita juga menyiapkan. Terima kasih sudah berkenan menonton. Sampai jumpa kembali. Bye.